Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Fajar Awalul Hakim, semester 5 Pendidikan Agama Islam, Institut Studi Islam Fahmina. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video jawaban UTS dari mata kuliah Statistik Pendidikan. Nomor pertama pertanyaannya yaitu perbedaan penelitian kualitatif dan kuantitatif. Apa aja sih perbedaan dari penelitian kualitatif dan kuantitatif? Kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam terhadap fenomena, perilaku, atau makna di balik suatu peristiwa melalui data non-numerik seperti wawancara, observasi, atau dokumen. Nah, sedangkan penelitian kuantitatif berfokus pada pengukuran variabel secara numerik, pengujian hipotesis serta analisis statistik untuk menemukan hubungan atau perbandingan yang objektif dan terukur. Nah, apa aja sih tujuan dari masing-masing penelitian tersebut? Contoh tujuan dari kualitatif yaitu untuk memahami makna, persepsi, motivasi, dan pengalaman manusia secara mendalam. Sedangkan tujuan dari kuantitatif yaitu untuk menguji hipotesis, menjawab hubungan sebab akibat untuk menentukan besarnya suatu pengaruh. Nah, sekarang ke contoh masalah penelitian yang cocok untuk kualitatif. Contohnya, bagaimana pengalaman guru baru dalam menghadapi siswa dengan perilaku agresif di sekolah dasar. Contoh yang kedua, bagaimana strategi kepala sekolah dalam membangun budaya disiplin. Nah, dan sekarang mengapa penelitian kuantitatif menekankan pada angka dan statistik? Karena penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengukur variabel secara objektif dan mencari pola melalui perhitungan matematis, angka, dan statistik. Nah, statistik digunakan untuk menguji hipotesis secara ilmiah. Yang kedua, mengurangi subjektivitas peneliti. Yang berikut adalah analogi kualitatif dan kuantitatif. Contohnya penelitian kualitatif, mencicipi makanan dan bertanya kepada pelanggan. Ini contoh analoginya. Bayangkan kita ini ingin tahu apakah sebuah restoran itu enak atau tidak. Dengan pendekatan kualitatif, kita akan duduk dan mencicipi makanannya langsung. Yang kedua, bertanya ke pelanggan, kenapa kamu suka makan di sini? Dan yang ketiga, mencatat cerita atau pengalaman suasana dan bagaimana perasaan orang setelah makan. Hasil dari analogi ini, kita mendapat pemahaman mendalam tentang mengapa restoran itu enak atau tidak. Nah, contohnya berfokus pada makna, cerita, dan pengalaman. Nah, sekarang penelitian kualitatif kalau dianalogikan seperti menghitung jumlah pelanggan dan rating bintang atau ulasan. Nah, menghitung berapa banyak pelanggan yang datang setiap hari. Yang kedua, mengukur berapa bintang atau rating restoran di aplikasi. Dan yang terakhir, menghitung persentase orang yang memberi nilai 5, 4, 3, dan lain-lain. Nah, hasilnya kita akan tahu secara objektif seberapa enak restoran itu berdasarkan angka. Baik, pertanyaan kedua yaitu jelaskan kelebihan dan kekurangan teknik wawancara dan observasi. Dalam penelitian, kebiasaan belajar siswa, peneliti bisa memakai wawancara, observasi, dan angket. Nah, wawancara punya kelebihan karena bisa menggali pendapat dan perasaan secara mendalam, tapi butuh waktu yang lebih lama dan bisa subjektif. Sedangkan observasi lebih objektif karena melihat perilaku nyata, tapi tidak memberitahu alasan dibalik tindakan siswa. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan angket terbuka dan angket tertutup. Angket terbuka adalah angket yang jawabannya bebas, sedangkan angket tertutup menyediakan pilihan jawaban. Nah, pertanyaan selanjutnya, jika peneliti ingin mengetahui pendapat siswa secara mendalam, teknik apa yang paling tepat? Yaitu jawabannya adalah teknik wawancara, karena dapat menggali alasan dan pemikiran siswa secara langsung. Saya akan menganalogikannya secara sederhana. Contohnya seperti ini. Wawancara itu seperti ngobrol langsung dengan seseorang. Kita bisa bertanya kepada kenapa mereka belajar dengan cara tertentu,
apa yang mereka rasakan dan apa alasannya. Nah, dari situ kita dapat informasi yang mendalam, meski kadang jawabannya bisa dipengaruhi situasi. Nah, analogi untuk observasi seperti melihat seseorang belajar dari kejauhan tanpa bertanya. Kita melihat perilakunya secara nyata, tapi kita tidak tahu alasan dibalik tindakannya itu. Sedangkan analogi untuk angket seperti memberikan pertanyaan bebas. Ini untuk angket terbuka. Seperti pertanyaan bebas di mana siswa bisa menjawab panjang sesuai pendapat mereka. Sedangkan analogi untuk angket tertutup seperti polling, pilihan ganda, tinggal pilih jawaban yang sudah disediakan. Baik, nomor selanjutnya yaitu diketahui hasil survei jumlah buku yang dibaca oleh 10 siswa dalam sebulan sebagai berikut. Nah, sajikan data tersebut dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu tabel distribusi frekuensi, yaitu alat penyajian data statistika berbentuk kolom dari baris yang menyusun data yang telah dikelompokkan ke dalam kategori atau kelas interval tertentu, disertai dengan jumlah kemunculan frekuensi dari setiap kategori atau kelas tersebut. Dan soal selanjutnya adalah nomor 3. Data jumlah buku yang dibaca 10 siswa dalam sebulan. Jika dibuat tabel, terlihat bahwa angka 4 adalah yang paling sering muncul dengan frekuensi 3 siswa, disusul angka 2, 3, dan 5 masing-masingnya 2 siswa, serta angka 6 sebanyak 1 siswa. Ketika dibuat diagram batang, data menjadi lebih mudah dipahami, karena kita bisa langsung melihat perbandingan frekuensi setiap jumlah buku. Penyajian data dalam bentuk diagram bermanfaat karena memberikan visual yang cepat, jelas, dan lebih menarik dibandingkan tabel angka biasa. Lalu, apa manfaat penyajian data dalam bentuk diagram? Diagram membuat informasi lebih mudah dilihat secara cepat, dan kita bisa langsung tahu data mana yang paling banyak, data mana yang paling sedikit, dan bagaimana pola datanya, tanpa harus membaca angka satu persatu seperti pada tabel. Dan selanjutnya ini adalah jawaban dari pertanyaan nomor 4. Nilai ulangan matematika siswa kelas 6. Untuk menghitung min, kita jumlahkan semua nilai dan mendapatkan total 760. Karena ada 10 siswa, min atau rata-rata nilainya adalah 76. Berikutnya median. Setelah diurutkan, nilai tengah berada di antara 70 dan 80, maka mediannya adalah 75. Untuk modus, nilai yang paling sering muncul adalah 70 dan 80, sehingga data ini memiliki dua modus. Maknanya, min menunjukkan rata-rata keseluruhan nilai siswa, median memberi gambaran nilai tengah yang mewakili posisi tengah data, dan modus menunjukkan nilai yang paling sering diperoleh siswa atau nilai yang paling umum muncul dalam kelas tersebut. Selanjutnya, pertanyaan nomor 5. Jika seorang peneliti ingin mengetahui hubungan antara waktu belajar dan nilai ujian siswa, penelitian apakah yang paling efektif digunakan? Apakah kualitatif ataupun kuantitatif? Nah, penelitian yang paling tepat adalah penelitian kuantitatif, karena peneliti ingin melihat hubungan antara waktu belajar dalam jam dan nilai ujian dalam angka. Hubungan seperti ini membutuhkan data numerik yang bisa dihitung dan dianalisis secara statistik. Pertanyaan selanjutnya, dua teknik pengumpulan data yang sesuai. Nah, yang pertama ada data angket atau kuesioner, berisi jumlah jam belajar dan nilai ujian siswa. Dianalogikan seperti kita menanyakan ke setiap orang berapa liter bensin yang mereka isi dan berapa kilometer yang mereka tempuh dalam kendaraannya. Dan teknik yang kedua yaitu dokumentasi atau wawancara terstruktur, untuk mengambil data nilai ujian atau catatan belajar. Dianalogikan seperti melihat catatan servis motor untuk mengetahui pemakaian sebelumnya. Pertanyaan selanjutnya, setelah data terkumpul, bagaimana cara menyajikan dan menganalisisnya agar mudah dipahami oleh pembaca? Nah, data disajikan dengan tabel atau grafik, misalnya grafik batang. Lalu dianalisis menggunakan statistik deskriptif dan uji korelasi untuk melihat apakah ada hubungan. Dianalogikan seperti membuat peta hubungan antara bensin dan jarak tempuh. Ketika ditaruh di grafik, kita mudah melihat apakah semakin banyak bensin benar-benar membuat motor tersebut berjalan lebih jauh jaraknya.
Itu saja jawaban dari 5 soal mata kuliah Statistik Pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.